Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Indah. Bu Agusti. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya masih jalan gitu ya? Insya Allah. Masih semangat ya? Amin. Semangat. Tinggal ini PI terakhir nih. PI 6 terakhir ya. Hari ini kita melakukan pendampingan individu ke-6 yang terakhir kali. Karena pendampingan individu hanya 6 kali, untuk 7 tidak ada. Bu Indah, di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan apa yang sudah panjenengan lakukan selama 1 bulan terakhir ini. Yang terakhir kemarin kan sudah melakukan feedback 360 derajat. Feedback 360 derajat itu sudah dibagikan dan sudah diisi oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan sejawat dan murid ini. Nah, ini saya mau menanyakan hasil dari feedback yang sudah panjenengan lakukan, yang sudah diisi oleh rekan-rekan tadi. Nah, berdasarkan hasil feedback 360 derajat, apa yang kurang baik, apa yang masih kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden. Jadi menurut Bapak Kepala Sekolah, menurut teman-teman Bu Indah, dan menurut murid-murid yang ada di SD Gedung Malang ini. Baik, terima kasih Bu Agustin. Setelah saya melakukan feedback kemarin, dari hasil yang sudah saya dapatkan, baik itu dari kepala sekolah saya, kemudian rekan sejawat saya, dan peserta didik saya kemarin, alhamdulillah semua baik Bu. Tapi ada tapinya Bu. Oh ya, kenapa Bu tapinya? Masih perlu ada peningkatan untuk saya sendiri pribadi pada kompetensi kepemimpinan saat melakukan kolaborasi Bu. Oh, karena kalau itu kan perlu latihan Bu. Iya, kolaborasi dengan rekan sejawat ya. Iya Bu. Perlu lebih ditingkatkan lagi. Itu feedback dari Bapak Kepala Sekolah atau dari rekan sejawat atau dari murid? Dari Bapak Kepala Sekolah sama rekan sejawat. Iya. Itu yang perlu ditingkatkan adalah saya memimpin dalam berkolaborasi. Itu perlu adanya latihan terus menerus. Iya, perlu ditingkatkan, perlu dilatih lagi begitu ya Bu. Iya. Kalau dari murid tidak ada ya? Alhamdulillah semua sudah baik ya Bu. Alhamdulillah. Kemudian rencana Bu Indah ke depannya apa Bu? Rencana saya akan terus melanjutkan yang sudah baik di sekolah saya Bu, baik itu di intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kurikuler yang ada di SDN Gedung Malang ini. Saya akan melanjutkan dari yang sudah baik akan lebih baik lagi, lebih ditingkatkan lagi ya. Berusaha yang maksimal gitu tentu pastinya gitu ya. Terus siapa saja yang akan Bu Indah libatkan untuk meningkatkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Tentu saja yang akan saya libatkan yaitu kepala sekolah saya itu, kemudian saya terus berkolaborasi dengan rekan-rekan saya di SDN Gedung Malang ini, karena tanpa mereka saya tidak akan bisa menjadi seperti ini Bu. Ya, semuanya ya Bu ya. Jadi melibatkan semua unsur yang ada ya. Ya. Karena kita memang harus berkolaborasi secara penuh, nggak bisa hanya hanya melibatkan kepala sekolah saja, nggak bisa hanya melibatkan rekan sejawat saja, juga nggak bisa gitu ya. Terus murid juga harus dilibatkan. Jadi semuanya unsur yang ada di sekolah ya. Terus kemudian dalam hal pembelajaran Bunda ya, setelah menjalani pendidikan guru penggerak selama 6 bulan gitu ya, kita kurang lebih sudah 6 bulan ya Bu ya, perubahan apa yang Bu Indah rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Bu Indah? Iya. Gini Bu, selama saya melaksanakan program pendidikan guru penggerak ini tentunya saya sangat bangga Bu, karena apa yang belum saya dapatkan
ini telah saya dapatkan Ibu, terutama untuk peserta didik saya. Dari awalnya yang saya rasakan itu dulu itu hanya berfokus pada saya. Setelah adanya pendidikan ini, akhirnya saya mengerti bahwasanya guru itu menemani mereka belajar, bukan saya yang menjadi patokan utama, tetapi mereka bisa terpenuhi untuk minat belajar mereka. Seperti itu salah satunya. Iya, berarti yang sebelumnya belum tahu atau mungkin belum paham dengan mengikuti pendidikan berpenggerak ini, Bunda menjadi tahu dan semakin paham, gitu deh. Sehingga bisa lebih memperbaiki, mungkin ya, memperbaiki apa yang belum betul menjadi betul, seperti ya Bu ya. Apa yang belum dilakukan menjadi dilakukan, mungkin seperti itu ya Bu Indah ya. Terus berdasarkan yang Bu Indah alami, perubahan apa yang terjadi setelah menjalani program ini? Itulah Ibu, dari yang saya belum paham, kemudian anak-anak saya melaksanakan tugas sebagai guru itu lebih menguasai. Dalam arti saya lebih mendampingi mereka, minat belajarnya mereka dari yang secara mereka dari yang tidak bisa membaca, terus kemudian dijadikan kelompok-kelompok, akhirnya mereka itu senang Bu. Terus mereka lama-kelamaan karena tadi berdiferensiasi tadi, mereka belajarnya itu lebih semangat lagi. Itu dari segi pembelajaran ya Bu Indah ya, pembelajaran di kelas. Kalau misalkan dari segi mungkin keterampilan atau mungkin dari segi TIK gitu, ada perubahan nggak Bu Indah? Tentu saja. Tentu ada ya. Awalnya saya tidak bisa bukan apa itu portofolio digital, saya tidak tahu sama sekali. Dengan adanya CGP ini, program ini, saya lebih belajar dan terus belajar. Itu utamanya dalam TIK ya, dalam TIK karena sering dilakukan, jadinya sering berlatih, mencari tahu, jadinya sekarang sudah terbiasa gitu ya Bunda. Berarti keterampilan TIK-nya menjadi meningkat. Alhamdulillah. Ada manfaat yang nyata biasa Ibu. Dipaksa gitu ya, dipaksa untuk bisa. Iya, terpaksa. Hasilnya jadi terbiasa Bu. Oh iya. Dari terpaksa menjadi terpaksa. Yang membuat perjalanan 6 bulan ini menjadi cukup menantang apa Bunda? Tentunya saya itu seperti lagi untuk mendapatkan kemerdekaan. Supaya bisa lulus ya, berjuang untuk lulus gitu kemerdekaan. Ya. Nanti kalau sudah lulus kan merdeka gitu ya Bunda ya. Iya, oke, baik Bunda. Itu tadi ya Bunda ya. Kemudian kemarin kan Bunda sudah melakukan pemetaan aset. Nah, itu siapa saja Bunda aktor yang terlibat? Kemarin saya melibatkan kepala sekolah Ibu terutama, kemudian Bapak Ibu guru SDN Kedumarang beserta komite sekolah. Dan kebetulan komite sekolah itu juga dari wali. Iya, dari wali murid. Iya, jadi merangkap komite dan wali murid itu ya Bunda. Kemudian itu Bunda. Prosesnya dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah seperti apa? Intinya berkolaborasi Ibu. Saya bersama kepala sekolah saya kemarin mengadakan rapat, kemudian saya meminta bantuan kepada Bapak Ibu guru bahwasanya menyebutkan modal apa saja yang dimiliki oleh sekolah ini. Berarti berdasarkan hasil dari rapat bersama itu tadi ya. Kendala dan tantangannya apa saja Bunda saat melakukan identifikasi sumber daya? Kendalanya yakni SD ini kan sangat luas ya. Tentunya dari finansialnya karena muridnya sedikit, kemudian lahannya luas, maka dari segi lingkungannya juga butuh perawatan.
kendalanya itu. Terus kemudian untuk mengatasi kendalanya tersebut, kebetulan dari lahan yang luas ini, sekolah ini dikelola sendiri, Ibu, dari penjaga, kemudian menanam ketela seperti itu, terus pisang itu diolah, terus bisa membantu finansialnya SD. Bisa membantu karena dari segi keuangan kan kurang mencukupi, seperti itu ya. Amritnya sedikit, lahannya luas. Pertimbangan Bu Indah dalam menentukan sumber daya sekolah apa pertimbangannya? Pertimbangan saya belum ada itu. Tapi nanti jika memang menemukan pertimbangan atau menemukan hal lain, pasti akan saya kolaborasi dengan teman-teman. Apa terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bu Indah temukan dalam proses kemarin? Kira-kira itu misalkan ada sesuatu yang sebetulnya itu bisa menjadi sumber daya sekolah tetapi belum ditemukan, muncul. Enggak? Kebetulan kemarin itu sebelah itu kan ada gedung Amerta. Dulunya kan rencana mau dijadikan tempat wisata. Kebetulan kan dekat dengan SD ya, jadi ada, cuma belum muncul. Baru rencana itu ya. Baru sudah ada, cuma belum dibuat itu loh. Sudah, tapi belum apa ya, belum terlaksana lah ya, belum terlaksana. Gedungnya sudah ada. Rencananya itu juga seperti apa? Itu rencana kalau setiap tahunnya itu dibuat kayak gerbek surau gitu. Untuk acara-acara seperti itu kemudian dijadikan wisata. Iya. Itu nanti bisa dimasukkan aset gitu. Iya, Bu, karena kebetulan kalau di desa itu juga ada acara melibatkan sekolah juga. Jadi memang kerjasamanya kan juga dari desa itu juga kerjasama dengan sekolah. Jadi ya aset yang luar biasa. Iya. Karena jarang tuh, biasa kalau SD biasanya itu kerjasama dengan balai desa itu sangat baik, itu jarang. Kalau di sini alhamdulillah setiap tahunnya itu kalau ada bersih desa itu sekolahan diundang, kemudian menampilkan karya seperti itu. Anak-anak itu ditampilkan di lapangan sana, Bu, untuk pentas seni. Iya. Untuk pentas seni ditampilkan gitu ya, anak-anak yang berbakat gitu ya. Gitu. Baik Bu Indah, kita sudah melalui itu tadi refleksi umpan balik, kita sudah melakukan ya, menganalisa umpan balik. Dan kemudian setelah itu pemetaan aset juga sudah Bu Indah lakukan, gitu ya. Dan apa saja yang menjadi kendala, kemudian apa tadi, bagaimana solusinya, seperti itu. Nah sekarang kita kan sudah hampir mencapai garis finish ya Bu Indah, ya, hampir mencapai garis finish. Tinggal satu lokakarya lagi, dua lokakarya 6 dan lokakarya 7. Nah lokakarya 7 nanti kita kan harus mengadakan yang namanya panen hasil belajar di lokakarya 7 nanti. Nah menurut Bu Indah itu punya ide enggak Bu Indah, kira-kira apa sih idenya Bu Indah untuk persiapan panen hasil belajar pada lokakarya 7 nanti? Idenya seperti apa? Tentunya Bu, banyak sekali Bu. Pengennya menampilkan hasil karya anak-anak yang sudah saya laksanakan di aksi nyata Ibu. Yeah. Tapi nanti tinggal melihat di ACC apa tidaknya itu Bu. Di ACC Bapak KS atau mungkin dari teman-teman? Kan kita nanti juga berkolaborasi dengan teman satu kelompok, mengeluarkan ide apa, nanti kalau seumpama ide saya dipakai, insya Allah saya akan menampilkan hasil anak-anak di aksi nyata yang sudah saya masukkan di RMS.
Iya, iya, iya. Berarti itu tadi ya. Jadi nanti harus ada kolaborasi dengan teman-teman satu kelompok 4B gitu ya. Apa yang nanti mau ditampilkan, kira-kira seperti apa nanti. Kemudian ini Bu, itu berarti nanti jenengan akan memamerkan hasil produknya, hasil karya anak-anak nanti akan dipamerkan di situ ya Bu ya. Iya. Nanti kan dulu pernah murid saya membuat aneka jus buah juga Bu. Barangkali kalau kelas 2 bisa. Iya Bu. Kan ada tema membuat jus, memetik buah-buahan gitu. Terus kemudian saya inisiatif untuk membuat anak-anak itu praktek membuat jus. Terus besok sama mama kalau memang di panen karya ini saya akan mengajukan produknya itu. Iya. Terus ada apa, mungkin ada slide-nya, ada videonya pembuatan waktu anak-anak buat gitu ya Bu. Iya. Itu bagus itu. Bisa. Nanti kan ya karyanya kan banyak nanti, mungkin dari Bu Indah ada ini, kemudian dari Bu Christine yang mana apa, nanti kan berbeda-beda gitu ya. Jadi tidak hanya satu saja. Iya Bu. Ya saya cukup itu bagus itu. Terima kasih. Nah, Bunda, sekarang kita sudah sampai pada bagian akhir pendampingan ya. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Terus alhamdulillah juga Bunda juga sudah mendapatkan manfaat dari apa yang selama ini kita lakukan gitu ya Bu ya. Terus terima kasih sudah melakukan praktik baik dengan rekan-rekan sejawat di sekolah, meskipun mungkin belum maksimal, tapi kan sudah dilakukan ya, berbagai praktik baik dengan teman-teman, menularkan ilmu yang telah diperoleh ya. Terus untuk pemetaannya tadi yang belum, monggo nanti bisa dimasukkan sebagai tambahan ya. Kalau memang sudah terlaksana, sudah benar-benar ada seperti itu ya, karena yang ini kan mungkin baru rencana belum terlaksana seperti itu ya Bu Indah ya. Terus kemudian untuk pembelajaran sebelum kita akhiri, untuk pembelajaran daring apakah ada kendala Bu? Insya Allah semua berjalan dengan baik. Tugas-tugas sudah selesai. Ini tinggal aksi nyata 3.3 Bu, masih proses. Duditnya masih 5 April. 5 April masih agak lama, tapi kalau bisa segera ya segera. Ya. Terus untuk portofolio digitalnya melengkapi yang lupa karya sama pendampingan individu ini belum masuk. Ya, kalau LMS-nya sudah tinggal aksi nyata itu nggih. Bunda, alhamdulillah pendampingan individu 6 sudah kita lakukan dengan baik dan lancar. Semoga membawa manfaat yang kedepannya, manfaat yang positif bagi jenengan maupun bagi saya maupun bagi semua warga sekolah di Kedung Malang itu. Ya, saya akhiri sekian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin perilaku saya yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami Bu, terima kasih banyak atas bimbingan Ibu selama ini Bu. Sama-sama. Dari saya yang belum tahu, belum paham, masih dari nol, sekarang saya bisa melaksanakan meskipun itu masih proses gitu untuk menjadi yang terbaik. Harus Bu, harus berproses mulai dari yang hal kecil gitu ya. Mohon maaf. Baik, saya akhiri sampai di sini pendampingan individu kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Broto, Mbak Fitri, Mbak Fitri, Mbak Fitri, Mbak Fitri. Mohon maaf mengganggu waktunya pada siang hari ini. Hari ini saya melakukan pendampingan individu kepada Bu Indah. Nah, dalam pendampingan individu 6 sebelumnya Bu Indah sudah melakukan pemetaan aset SDM Kedung Malang, Pak. Oh, iya.
mohon maaf ini sebagai kepala sekolah Pak Broto, kemudian sebagai rekan sejawat Bu Fitri ya. Saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan pemetaan aset yang sudah dilakukan kemarin. Untuk aktornya yang terlibat kemarin siapa saja Pak? Pada kegiatan pemetaan aset yang berbeda. Untuk yang terlibat dalam kegiatan tersebut yaitu kepala sekolah dan semua guru. Sekaligus juga komite sekolah juga, komite juga. Nah, dari yang dilakukan kemarin, bagaimana cara mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki di SDN kemarin? Dari penyampaian kita, unsur-unsur yang disampaikan terkait dengan pemetaan aset sangat lengkap Bu, yaitu meliputi 7 aset sekolah. Meliputi modal manusia, modal sosial, musik, lingkungan, kebangsaan, politik, dan semuanya sudah terpetakan Pak? Sudah ada semua di sini nggak asetnya? Atau mungkin ada yang belum ada? Alhamdulillah semuanya tercover semua di lembaga aset di Malang, meskipun ada cerita yang belum ditangani. Asetnya alhamdulillah sudah lengkap atau gimana itu asetnya. Kemudian kendala dan tantangan saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah ada atau tidak Pak? Kalau bisa dari kendala sebenarnya masih ada, namun satu kendala tersebut harus kita atasi bersama. Pemetaan aset tersebut satu kendala itu waktu kita Kendalanya apa Pak? sekali dari sisi Indonesia. Oh iya. Hampir merata nih Pak, kendala yang utama itu adalah tentang keuangan. Terus selanjutnya Bapak, perasaannya Bapak ketika sudah berhasil mengidentifikasi sumber daya seperti apa? Alhamdulillah untuk terkait dengan keberhasilan sumber daya kita senang penghasilan data yang kita peroleh. Jadi sama-sama kita beda dengan mengelola dan terkait dengan aset sekolah itu penghasilan yang kita sebelumnya pernah dilakukan seperti ini atau belum Pak untuk pemetaan aset ini? Pernah dipetakan atau belum pernah? Sebelumnya hanya sekedar bakar konsep saja. Sehingga perusahaan ini menambah aset kita termasuk lagi serangkaian aktivitas aset yang kita dapatkan ini dengan kondisi yang lingkungan serta hasil yang baik. Mungkin dulunya ada aset yang belum terlihat gitu ya Pak. Terus sekarang oh ternyata kita punya ini, bisa dimanfaatkan, mungkin seperti itu ya Pak. Dulu ada di gudang atau di mana nggak ketahuan, dan sekarang kan jadi tahu oh, ternyata kita punya aset seperti ini, mungkin Pak kira-kira ya Pak. Jadi bisa membawa manfaat ya Pak. Seperti itu Bapak. Kemudian kalau Bu Fitri satu saja bukan, saya yakin kan tadi untuk aktor sama ya, untuk aktor dan sebagainya kan Bu Fitri sebagai salah satu rekan sejawat dari Bu Linda yang ikut memetakan aset kemarin. Kira-kira untuk Bu Fitri ada enggak kendalanya, tantangannya dalam mengidentifikasi aset kemarin itu? Selain mungkin dari segi keuangan tadi, ada nggak menurut Bu Fitri? Menurut saya
juga itu untuk aset, buku, paket Oh. itu masih kurang karena memang sebelumnya sudah lengkap itu untuk anak-anak, terkadang pinjam terus tidak kembali, hilang seperti itu, jadi aset bukunya berkurang. Untuk kendalanya seperti itu. Mau kita lagi keuangan lagi, Kembali ke keuangan, kembali ke sumbernya. Berarti untuk aset buku, Nah, kira-kira ada saran nggak dari Bu Fitri gimana mengatasi kendala itu? Untuk mengatasinya, saya sendiri sebagai ibu kelas 5 ini saya untuk materinya saya fotokopikan, terus saya tuliskan di papan tulis seperti itu apabila membutuhkan materi yang perlu untuk anak-anak. Seperti itu, Bu. Jadi kendalanya itu ada satu lagi masalah buku yang berkurang gitu. Sebetulnya sudah lengkap, tapi karena beberapa hal jadinya malah berkurang seperti itu ya, Bu Fitri. Kalau mau ditambah lagi kembali ke keuangan finansialnya yang kurang mencukupi seperti itu. Jadi, alhamdulillah Bu Fitri sudah bisa memberikan solusi dari kendala seperti itu, dari kendala yang ada. Solusi dari Bu Fitri itu tadi yang jadi dicatatkan, anak-anak terpaksa harus mencatat seperti itu. Baik Pak Broto, Bu Fitri, dan Bu Indah, untuk penilaian pemetaan aset sudah saya lakukan, sudah kita lakukan bersama dengan baik. Semoga dengan pemetaan aset yang sudah dilakukan di SDN Kedungmalang bisa membawa manfaat. Jadi bisa lebih bisa, mungkin aset selama ini terabaikan, bisa lebih dirawat lagi, bisa lebih diperbaiki, dimanfaatkan untuk kepentingan anak-anak utamanya, Pak. Jadi itu untuk pemetaan aset, dan salah satu fungsinya yaitu itu ya Bu ya, yaitu tadi mungkin masih ada yang tersembunyi, ternyata yang seperti ini kita punya ini, misalnya seperti ini. Ya, semoga membawa manfaat yang baik bagi SDN Kedungmalang. Terima kasih Pak Broto, terima kasih Bu Fitri atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Baik, untuk wawancara pemetaan aset saya akhiri sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.